Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-14 berdasarkan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Allah orang kecil dan sederhana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Bahkan setelah menjadi negarawan yang sangat terkenal, Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual bangsa India, tetap menjalani hidup yang sangat sederhana. Dia mengenakan pakaian yang paling sederhana seperti seorang miskin. Biasanya, ia cuma mengenakan sebuah celana pendek hasil tenunannya sendiri tanpa baju. Kalau bepergian, ia sedapat mungkin berjalan kaki. Kalau terpaksa harus naik kereta api, ia selalu mengambil jenis dan kelas yang paling murah. Dia suka tinggal di daerah-daerah yang paling kumuh di sebuah kota. Semenjak umur 30-an tahun setelah istrinya melahirkan anaknya yang pertama, dia menjalani hidup seribat sampai akhir hidupnya. Ketika Gandhi wafat, ia meninggalkan sepasang sendal jepit, satu kacamata, sebuah arloji, satu senduk, dan mangkuk kecil, serta sebuah buku nyanyian. Gandhi sendiri mengakui bahwa khotbah Yesus di bukit tentang sabda bahagia telah memberikan inspirasi kepadanya untuk hidup sederhana. Kesederhanaan yang dihidupinya telah memberikan kekuatan moral kepada Gandhi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa India melawan bangsa Inggris. Saudara-saudari terkasih, kesederhanaan seperti itulah yang dipuji oleh Yesus dalam Injil hari ini. Di dalam Injil hari ini, Yesus mengucap syukur kepada Bapanya karena anugerah iman yang diberikan kepada orang-orang kecil dan sederhana, serta mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat agar datang kepadanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semua itu kau sembunyikan bagi orang cerdik dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil dan sederhana. Dengan menyampaikan doa seperti itu, Yesus sebetulnya mau mengungkapkan pengalamannya sendiri dalam hubungan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang pandai dan terpelajar seperti para rabi menolak dia, tetapi orang yang sederhana menerimanya. Mereka menolak Yesus semata-mata karena kesombongan intelektual mereka. Sesungguhnya, para rabi sendiri melihat bahaya dari kesombongan intelektual seperti itu. Mereka malah mengakui bahwa seringkali orang-orang sederhana lebih dekat dengan Tuhan daripada seorang rabi yang paling bijaksana. Tetapi kesadaran itu tidak membuat mereka hidup lebih sederhana, melainkan terus memamerkan keangkuhan mereka sebagai orang-orang yang paling suci. Doa syukur Yesus dalam Injil hari ini diucapkannya setelah dia mengecam sejumlah kota yang tidak mau menerima dia dan tidak percaya kepadanya. Yesus kecewa, tetapi di pihak lain dia juga bergembira karena masih ada orang yang percaya kepadanya. Mereka itu adalah orang-orang sederhana yang menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah, sebagaimana halnya seorang anak yang menggantungkan hidup kepada orang tuanya. Saudara-saudari terkasih, dari sebab itu, setelah mengucapkan doa syukur ini, Yesus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat agar datang kepadanya. Undangan ini bertujuan supaya kita mengenal Dia dengan lebih baik dan dengan demikian mengalami kelembutan dan kerendahan hatinya. Dia tahu bahwa kita hidup dengan banyak beban dan menjadi letih dengan bermacam-macam persoalan di dalam hidup. Oleh sebab itu, Dia mengundang kita supaya kita datang kepadanya. Dia mengundang kita supaya kita belajar daripadanya bagaimana membangun sebuah hubungan yang mesra dengan Bapanya di surga melalui doa-doa, melalui permenungan-permenungan, melalui devosi-devosi, melalui penerimaan sakramen-sakramen, serta menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini semakin memberanikan kita untuk datang kepadanya
dan menyerahkan beban-beban dan persoalan-persoalan hidup kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.